Di suatu waktu, mereka yang selalu berusaha membuat semua orang merasa bahagia, justru mendapati diri mereka paling kesepian ketika harus mengungkapkan gaya hidup menyendiri yang mereka jalani. Seorang pria yang tegar dalam merenung seolah tersandung oleh permata tersembunyi, yang menyiratkan bahwa persahabatan adalah harta karun langka yang sering tersembunyi di tengah hiruk-pikuk interaksi sehari-hari. Setelah mengalami sejumlah kekecewaan, Anda mulai mempertanyakan nilai sejati dari setiap hubungan. Melangkah lebih jauh, ada yang mengatakan bahwa teman sejati layaknya harta karun yang langka, sesuatu yang harus dihargai dan dimiliki dengan sepenuh hati. Tetapi, apa maknanya ketika Anda terus-menerus merasa kesepian, meski berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang penuh dengan hubungan yang tidak mendalam? Ketika jumlah teman yang Anda miliki semakin berkurang, hal itu justru mengungkapkan sesuatu yang lebih mendalam mengenai jati diri Anda. Hari ini, kita akan menyelami dunia persahabatan dan mengungkap seluk-beluk mengapa hubungan tersebut begitu penting meskipun terkadang sulit untuk dipahami. Penting untuk diingat bahwa jumlah teman yang dimiliki tidak menentukan nilai diri seseorang. Terkadang, kualitas yang terbangun lebih berarti daripada sekadar angka. Bahkan, memiliki satu teman sejati bisa jadi cukup untuk memberikan perbedaan besar. Mari kita bersama-sama mengungkap alasan di balik kesulitan membangun koneksi dan yang terpenting, menemukan langkah-langkah praktis guna membangun persahabatan sejati yang tahan lama. Poin pertama, masalah kepercayaan. Menavigasi dunia persahabatan ibarat menjalani rencana pelajaran yang ketat, di mana Anda harus menemukan keseimbangan di tengah liku-liku tak terduga dari orang lain. Kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan seperti permen, melainkan dibangun perlahan seiring waktu. Mulailah dengan mengenal diri sendiri, apa yang membuat Anda bahagia, apa yang membuat Anda cemas. Mengetahui diri sendiri bagaikan memiliki peta di tengah dunia hubungan yang penuh tantangan. Anda pun akan lebih paham kapan harus terbuka dan kapan harus menjaga diri. Bayangkan sebuah pohon yang kokoh, tetap teguh karena akarnya yang dalam. Demikian juga, mengetahui nilai dan asal-usul Anda memberikan kekuatan dan kestabilan. Perlu diingat bahwa perubahan adalah hal yang tak terhindarkan, sesuatu yang dapat mengejutkan Anda di kemudian hari. Jika kepercayaan hancur, jangan pandang itu sebagai akhir dari segalanya. Justru itu adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih tangguh. Asalkan Anda tetap berpijak pada realitas dan memahami bahwa kesempurnaan tidak ada dalam perilaku manusia. Poin kedua, menghadapi rasa malu dan sikap introvert. Walaupun secara alami kita tertarik untuk berada di sekitar orang lain, terkadang berinteraksi bisa menjadi tantangan tersendiri. Rasa malu atau sikap introvert seringkali dianggap sebagai hambatan, namun bagaimana jika kita memandangnya sebagai keunikan dalam melihat dunia? Filosofi kuno stoicisme mengajarkan kita untuk mengubah apa yang tampak sebagai kelemahan menjadi sumber kekuatan. Langkah awal adalah menerima diri sendiri, sebagaimana Marcus Aurelius mendorong kita untuk merelakan hal-hal yang terikat oleh takdir. Menerima perbedaan jalan hidup Anda bukan berarti lebih rendah, melainkan berbeda. Ketika Anda menerima diri sendiri, maka kepercayaan diri akan semakin tumbuh, seperti perisai yang melindungi Anda di tengah gemuruh dunia sosial. Jika Anda merasa canggung saat berada di tengah keramaian, ingatlah untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, yaitu ucapan dan tindakan Anda sendiri. Berbicaralah dari hati, bukan semata untuk memberikan kesan, sehingga momen kegugupan dapat berubah
menjadi sebuah koneksi yang mendalam dan tulus. Poin ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Membangun persahabatan memang memerlukan upaya dan pendekatan yang tepat. Seringkali, hidup kita yang penuh kesibukan membuat kita lupa pentingnya mengasah keterampilan sosial. Kurangnya keterampilan ini bisa menjadi penghambat dalam menjalin hubungan yang bermakna. Namun hal itu tidak berarti tidak ada solusinya. Seperti yang disarankan Marcus Aurelius, manfaatkan setiap kesempatan sosial yang diberikan oleh takdir. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, misalnya menyapa seseorang secara spontan di tempat umum atau bergabung dengan komunitas lokal. Proses ini ibarat menyiram tanaman. Keterampilan sosial seperti tanaman membutuhkan waktu, perhatian, dan kesabaran untuk tumbuh. Mendengarkan dengan sepenuh hati dan menunjukkan empati menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan koneksi, sehingga setiap percakapan, walaupun tidak selalu menghasilkan persahabatan abadi, tetap memberikan pelajaran berharga tentang dinamika hubungan manusia. Poin keempat, perubahan dalam lingkaran sosial. Seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu, lingkaran sosial kita kian menyempit, mengingatkan kita pada kisah seorang anak laki-laki dan pohon apel. Cerita sedih itu menggambarkan bagaimana prioritas berubah seiring bertambahnya usia. Persahabatan yang dahulu mudah mengalir seperti berjemur di bawah naungan pohon rindang, kini tergerus oleh tuntutan dunia dewasa seperti uang, status, dan stabilitas. Tanpa sadar, kita sering mengabaikan persahabatan yang pernah begitu berarti. Layaknya pohon apel yang terlupakan, teman-teman yang pernah mengisi hari-hari dengan keceriaan kini hanya dijadikan opsi saat dibutuhkan. Memelihara hubungan ibarat merawat taman yang memerlukan perawatan dan kehadiran yang konsisten. Membangun kembali ikatan itu bukan tentang menjadikan teman sebagai alat, melainkan tentang menghargai keberadaan mereka yang memberikan dukungan dan kehangatan secara berkelanjutan. Poin kelima, kurangnya kesempatan bersosialisasi. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, kita sering menemukan bahwa memiliki sedikit teman tak selalu berarti kita tidak pernah bertemu orang baru, melainkan karena kita belum benar-benar terlibat dalam kehidupan di sekitar kita. Bayangkan saat Anda ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti membersihkan taman atau menyajikan makanan di penampungan tunawisma. Pada momen seperti itulah, Anda tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun ikatan dengan orang-orang yang memiliki visi serupa. Kegiatan bersama seperti lokakarya atau acara berbasis minat dapat membuka peluang untuk menciptakan hubungan yang tulus, di mana percakapan mengalir tanpa tekanan formalitas. Bahkan, saat menghabiskan waktu di luar ruangan sambil menikmati aktivitas seperti hiking, bersepeda, atau yoga bersama, Anda dapat merasakan kehangatan dan keaslian hubungan, di mana apresiasi atas dunia sekitar dan keberadaan teman-teman yang setia menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan hubungan itu sendiri. Poin keenam, perubahan prioritas dan pertumbuhan pribadi. Kehidupan seringkali menuntut kita untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, studi, dan pertumbuhan pribadi. Apa yang kita prioritaskan seringkali secara diam-diam mempengaruhi hubungan kita. Filosofi Stoicisme yang tetap relevan hingga kini mengajarkan kita untuk menerima perubahan dalam hidup sebagai bagian dari tarian dinamis yang terus mengalir. Saat karier memuncak atau saat pertemuan keluarga penuh kehangatan berlangsung, pola interaksi sosial pun berubah. Ini bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ritme alami dari kehidupan yang penuh warna.
Mengedepankan kualitas daripada kuantitas dalam hubungan berarti memilih untuk menginvestasikan waktu dan energi pada hubungan yang benar-benar bermakna. Dengan mempertimbangkan ulang prioritas dan menyediakan ruang untuk hal-hal yang membuat kita bahagia, kita dapat mengukir momen-momen berharga meski kesempatan untuk bersosialisasi terbatas. Poin ketujuh, perbedaan minat yang memperkaya. Hubungan persahabatan tidak selalu harus didasarkan pada kesamaan minat. Ibarat alat musik dalam sebuah band, setiap orang memiliki suaranya masing-masing yang ketika dipadukan menghasilkan melodi indah. Ketika minat yang berbeda muncul, hal itu bukanlah kendala, melainkan peluang untuk menjalin koneksi yang lebih dalam. Misalnya, jika Anda gemar berolahraga sementara teman Anda lebih tertarik pada seni lukis, perbedaan itu dapat menjadi titik temu untuk saling memahami dan menghargai keunikan satu sama lain. Filosofi Stoicisme mengajak kita untuk melihat perbedaan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih besar. Dengan menunjukkan ketertarikan pada apa yang dicintai orang lain, kita membuka kesempatan untuk mengembangkan persahabatan yang didasari oleh saling menghargai gairah masing-masing, yang pada akhirnya membangun ikatan berdasarkan pemahaman dan perasaan yang mendalam. Poin kedelapan, kesejahteraan mental dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seringkali diabaikan, padahal inilah fondasi dari persahabatan yang bermakna. Filosofi Stoicisme dengan kebijaksanaannya yang abadi, menggarisbawahi pentingnya memahami dunia batin kita sebagai kunci untuk mengatasi kecemasan atau depresi yang mungkin membayangi pikiran. Ketika kondisi mental seolah menutup jalan bagi interaksi sosial, Stoicisme mengajak kita untuk menyalakan cahaya harapan, bukan dengan menghapus bayangan, melainkan dengan memberikan kejelasan agar kita bisa melangkah. Dalam pandangan seorang idealis yang pernah kecewa, kesadaran akan pertempuran mental adalah kunci untuk membuka pintu koneksi yang lebih sehat. Praktik seperti meditasi selama beberapa menit setiap hari bukan hanya memberikan manfaat bagi pikiran, melainkan juga menandakan betapa berharganya kedamaian batin dalam memperkuat persahabatan, membentuk landasan bagi hubungan yang stabil di tengah kesibukan dunia. Poin kesembilan, memperhatikan gaya hidup yang serba dinamis. Dalam ritme kehidupan yang semakin cepat, seringkali kita mendapati diri kita terjebak dalam kesibukan yang membuat persahabatan menjadi prioritas kedua. Saat hari-hari berlalu dengan dipenuhi aktivitas dan tugas yang harus diselesaikan, mungkin tidak ada waktu untuk berbagi makan malam bersama teman dekat. Disinilah letak masalahnya, bukan semata karena kesibukan, melainkan karena kita belum mampu memilih apa yang benar-benar penting. Stoicisme mengajarkan kita untuk menelaah setiap keputusan dengan cermat, untuk menolak hal-hal yang tidak memberi nilai tambah, dan sebaliknya mengalokasikan waktu bagi hubungan yang mendalam. Menyusun hari Anda seperti merancang sebuah bangunan, di mana setiap pilihan adalah batu bata yang membangun fondasi hubungan yang kuat. Meskipun kesempatan bersosialisasi mungkin berkurang, memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar mendukung akan menciptakan momen-momen penuh makna dan kepuasan. Sebagai kesimpulan, marilah kita memulai perjalanan untuk menumbuhkan koneksi yang bermakna dengan menyadari bahwa lingkaran sosial kita tidak diukur dari besar kecilnya, melainkan dari kedalaman kepercayaan dan keaslian yang terkandung di dalamnya. Saat kita mengarungi samudera kehidupan, ingatlah bahwa persahabatan sejati mampu menghapus rasa sepi dan memberikan kekuatan melalui kebersamaan.
Semoga kita senantiasa mencari dan memelihara hubungan yang tidak hanya memperkaya hidup, tetapi juga memberdayakan kita untuk menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan kelembutan hati. Apapun pengalaman Anda, baik sebagai seorang introvert yang menemukan ketenangan dalam hubungan yang sederhana, atau sebagai seorang ekstrovert yang tumbuh subur dalam keberagaman, setiap cerita adalah pelajaran yang memperkaya komunitas bersama kita. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kebijaksanaan kuno ini menginspirasi Anda untuk terus merangkul stoisisme dan membina persahabatan yang mendalam. Jika Anda merasa pesan ini berharga, berikan dukungan Anda agar kebijaksanaan ini dapat dijangkau oleh lebih banyak pencari makna dalam hidup. Pilihlah video dari layar untuk terus mengeksplorasi lebih jauh pelajaran-pelajaran dari dunia stoik, dan jangan lupa untuk berlangganan serta menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.